Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5486. Jika jalan ini memang begitu panjang, bagaimana dia bisa membiarkannya berjalan sendirian? Memikirkan hal ini, dia juga berdiri, mengambil gelas anggur dari tangan Yuhiko Ito dengan kedua tangan dan berkata dengan tegas. Tuan Ito, jangan khawatir, aku berjanji padamu, tidak peduli seberapa panjang jalannya, aku akan selalu menemani Nanako sampai akhir. Ito Yuhiko masih menundukkan tubuhnya dengan rendah hati, namun air matanya jatuh ke tanah tanpa terkendali. Pada saat inilah dia tiba-tiba mengerti bahwa tidak perlu khawatir apakah Charlie akan menjadi menantunya. Begitu putrinya benar-benar pergi ke tujuan yang sama dengannya. Selama bertahun-tahun, tidak menjadi masalah lagi apakah mereka menikah atau tidak. Maka, ia pun meneteskan air mata, berdiri, menatap Charlie, dan berkata penuh syukur, "Terima kasih. Terima kasih, Tuan Wade, atas keberhasilanmu." Bagi Ito Yuhiko, menitipkan Nanako kepada Charlie saat ini ibarat sebuah pernikahan. Ayah perempuan itu menitipkan putrinya kepada mempelai pria. Tidak peduli seberapa panjang jalan hidup Nanako di masa depan, ia berharap Charlie selalu bisa bersamanya. Setidaknya, jangan biarkan dia berjalan sendirian. Selama Charlie dapat menyetujuinya, dalam perjalanan hidup yang mungkin berlangsung selama 100 atau 200 tahun atau bahkan lebih lama, hal-hal lain tidak ada artinya. Belum lagi apakah Anda sudah menikah atau belum, jadi bagaimana jika Anda membiarkan diri Anda memberikan semua harta keluarga itu? Uang adalah sesuatu yang tidak dibawa saat Anda lahir, dan tidak diambil saat Anda meninggal. Nanako di samping sudah lama menangis. Saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa memasuki pintu seni bela diri sama artinya dengan mengubah arah baru dalam hidupnya. Begitu dia membidik arah baru ini, segala sesuatu yang direncanakan untuk masa depan dalam 2 dekade terakhir akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Pada titik ini, beralihlah ke cara hidup yang baru. Melihat mata merah ayahnya, ia tiba-tiba merasa sedikit enggan. Ia kehilangan ibunya saat masih kecil, dan menerima kasih sayang ganda dari ayahnya. Bila dia memikirkan perjalanan panjang seni bela diri, dan begitu dia mengabdikan dirinya padanya, waktu akan berlalu cepat bagaikan kuda. Ia jarang punya waktu untuk menemani sang ayah, belum lagi itu grup merupakan hasil jerih payah sang ayah seumur hidup, semua itu sudah diwariskan kepadanya. Bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan sang ayah dan Ito Group? Memikirkan hal ini, dia langsung tersedak dan berkata, "Odo-san, aku tidak ingin menjadikan seni bela diri sebagai bisnis utama. Aku ingin lebih banyak menemanimu, dan aku juga ingin mengelola grup itu dengan baik." Ito Yuhiko bertanya balik, "Nanako, kamu tahu kan setelah ibumu meninggal, kenapa aku harus bekerja keras menjalankan Ito Group, padahal aku sudah punya uang yang tidak bisa dibelanjakan, tapi aku tetap berusaha sekuat tenaga?" Nanako menggelengkan kepalanya pelan. Ito Yuhiko berkata dengan serius, "Sebelum kamu berusia 10 tahun, aku bekerja keras hanya untuk menggunakan yang terbaik agar sisa hidupmu menjadi lebih baik, dan setelah kamu berusia 10 tahun, aku masih bekerja keras agar keturunanmu juga bisa menjalani kehidupan yang lebih baik." Berbicara tentang hal ini, Ito Yuhiko berkata lagi, "Tapi, sebagai seorang ayah, apakah ada yang lebih bahagia daripada putrinya yang hidup 100 tahun, atau bahkan 200 tahun? Jika kau benar-benar bisa hidup sampai 200 tahun, bahkan jika Odo-san meninggal sekarang juga, Odo-san tidak akan ragu." Nanako buru-buru berkata, "Odo-san, tolong jangan katakan itu." Ito Yuhiko menatap Nanako, tercekat, dan berkata, "Nanako, sulit bagimu untuk memahami emosi menjadi orang tua. Jika antara kamu dan anakmu, hanya satu yang bisa bertahan, kebanyakan orang tua akan memilih untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Jika suatu hari nanti kamu menjadi seorang ibu, kamu pasti bisa memahami perasaanku." Charlie melihat suasananya begitu menyedihkan, jadi dia berkata, "Tuan Ito tidak perlu bicara terlalu keras, masa depan anakku masih panjang, dan masa depan Anda tidak akan pendek." Setelah itu, sambil mengambil gelas anggur, dia berkata dengan keras, "Mengapa kita tidak membuat kesepakatan kecil di antara kita? Bagaimana menurutmu?" Ito Yuhiko bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Wade, perjanjian apa yang ingin Anda buat dengan saya?" Charlie tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya sambil tersenyum, "Aku suka rumahmu di Kyoto. Sepertinya rumahmu punya sejarah panjang, kan?" Ito Yuhiko mengangguk, "Tepatnya, sejarahnya seharusnya hampir 300 tahun." Charlie tersenyum tipis dan berkata sambil tersenyum, "Ulang tahunmu yang ke-100, ayo kita lakukan di sana saat itu, aku pasti akan datang ke sana untuk menyemangatimu pada hari itu, kamu siapkan kontra untuk rumah itu, dan kemudian berikan rumah itu kepadaku." Ito Yuhiko berkata tanpa sadar, "Tuan Wade, kalau Anda menginginkan rumah itu,
Saya bisa memberikannya sekarang. Kenapa harus menunggu sampai ulang tahun saya yang ke-100? Lagi pula, saya tidak berani membayangkan bisa hidup sampai 100 tahun. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membeku di tempat seolah tersambar petir. Dia menatap Charlie tanpa berkedip. Melihat Charlie tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun. Tiba-tiba dia tersadar, berlutut di tanah, tersedak, dan berkata, "Terima kasih, Tuan Wade, untuk semuanya." Nanako juga menyadari arti kata-kata Charlie, dia segera berlutut bersama ayahnya, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Tuan Wade, karena telah mewujudkannya." Charlie tidak pergi untuk membantu mereka berdua, tetapi menatap Nanako, dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Nanako, mulai hari ini, kamu akan belajar tanpa gangguan. Seni bela diri, aku bisa pastikan bahwa Tuan Ito 50 tahun dari sekarang tidak akan berbeda dari sekarang, kecuali usianya yang akan mencapai 100 tahun. Meskipun sulit bagi Rejuvenation Pill untuk memastikan orang hidup hingga 200 tahun, tetapi 150 tahun masih bukan masalah." Dia merasa bahwa demi Nanako dan untuk mengungkapkan kekagumannya terhadap ayah Ito Yuhiko, dia juga ingin Ito Yuhiko hidup selama mungkin. Bukankah itu pil permajaan? 2 jika 1 tidak cukup, 3 jika 2 tidak cukup. Terlebih lagi, sekarang dia sudah memiliki kuali obat Taizen Dao, jika dia menyempurnakan versi yang disempurnakan dari pil permajaan. Ito Yuhiko mungkin hanya membutuhkan 2 untuk hidup sampai usia 150 tahun. Ito Yuhiko awalnya mengira itu adalah hadiah besar dari Charlie untuk membuatnya tetap hidup hingga usia 100 tahun. Tetapi sekarang setelah mendengarkan perkataan Charlie, dia menyadari bahwa Charlie tidak hanya ingin membiarkan dirinya hidup hingga usia 100 tahun, tetapi mempertahankan keadaannya saat ini hingga dia menjadi pria berusia 100 tahun. Usianya kini baru 50 tahun, dan tubuhnya masih sehat dan kuat setelah bantuan Charlie sebelumnya dan pembentukan ulang oleh pil pembentuk tubuh. Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk hidup 30 tahun lagi. Kalau dia masih dalam keadaan seperti ini saat dia berumur 100 tahun, bukankah itu berarti dia bisa hidup sampai umur 130 tahun atau bahkan lebih lama? Memikirkan hal ini, Ito Yuhiko sudah gemetar karena kegembiraan. Lengannya bertumpu di tanah, gemetar hebat seperti sengatan listrik. Dan dia tidak bisa mengeluarkan tenaga sedikit pun. Tetapi meskipun begitu, dia masih bertahan, dengan rendah hati bersujud kepada Charlie. Dia tahu bahwa kebaikan Charlie tidak bisa lagi diukur dengan materi dan uang. Nanako pun berterima kasih dan bersujud kepadanya seperti ayahnya. Charlie tidak menghentikan mereka. Ia tahu jika ayah dan anak perempuan itu tidak diizinkan melakukan anugerah agung ini, mereka mungkin tidak akan bisa tidur. Meskipun Emi Ito dan Koichi Tanaka tertegun, mereka berlutut dalam diam di belakang ayah dan anak perempuan itu untuk pertama kalinya dan bersujud dalam diam. Setelah keempat orang itu bersujud 3 kali, Charlie membantu ayah dan anak perempuan itu berdiri. Dan berkata sambil tersenyum tipis, "Baiklah, aku di sini untuk makan, dan aku sudah lama tidak makan sesuap pun. Bukankah itu tidak pantas?" Ito Yuhiko segera menghapus air matanya, lalu buru-buru berkata, "Ayo makan, ayo makan." Tuan Wade, kumohon. Bab 5487. Perjamuan keluarga sederhana keluarga Ito ini benar-benar mengubah arah perkembangan masa depan keluarga Ito. Nanako memutuskan bahwa mulai saat ini, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai puncak seni bela diri. Sementara Yuhiko Ito memutuskan untuk segera mencari manajer profesional yang cocok. Menyerahkan keluarga Ito kepada tim manajer profesional untuk bertanggung jawab atas operasi. Sedangkan untuk dirinya sendiri, di balik layar mengontrol arah perkembangan keluarga Ito. Dan pastikan bahwa manajer profesional tidak akan menjerumuskan keluarga Ito ke dalam jurang kebangkrutan. Dengan cara ini, Nanako tidak perlu lagi terganggu oleh urusan keluarga Ito. Ayah dan anak perempuan ini penuh kerinduan terhadap masa depan. Dan Nanako juga mengerti kebenarannya. Di masa depan, tidak terlalu penting apakah dia bisa mencapai hasil positif dengan Charlie. Yang penting adalah selama dia berlatih seni bela diri dengan keras. Dia selalu bisa berada di sisi Charlie untuk waktu yang sangat lama di masa depan. Hari berikutnya, Nicholas di Villa Wan Liu baru bangun setelah pukul 8. Dia tidur sangat nyenyak kemarin dan hari ini. Hampir seperti dia tidak pernah tidur dalam 20 tahun terakhir. Dan istri di sisi lain, karena dia pergi ke banyak tempat di kota untuk mencari petunjuk setelah mengunjungi Leona kemarin. Tubuhnya sedikit lelah, jadi dia masih tidur nyenyak saat ini. Tapi dia duduk sendirian di meja di depan jendela. Dan mulai menggunakan kertas. Pena di tangannya sedang
Menulis sesuatu. 1 jam kemudian, wanita tua itu terbangun. Setelah malam itu, tubuhnya sama saja seperti saat dia bangun kemarin. Dia merasa sangat santai dan nyaman. Dan bahkan nafasnya menjadi jauh lebih lancar dari sebelumnya. Ketika dia melihat lelaki tua itu sedang menulis sesuatu di meja. Dia menghampirinya dan bertanya, "Nicholas, apa yang sedang kamu tulis?" Nicholas berbalik dan berkata kepada wanita tua itu, "Tuliskan apa yang saya ingat tentang kemarin." Ketika wanita tua itu mendengar hal ini, dia langsung bertanya dengan gugup, "Bagaimana? Apa yang kamu ingat?" Nicholas berkata dengan serius, "Sepertinya aku mengingat semuanya." "Ingat?" tanya wanita tua itu dengan heran. "Apakah kamu masih mengingat kejadian seharian itu? Apakah kamu ingat apa yang terjadi tadi pagi?" Nicholas mengangguk dan berkata, "Ketika aku bangun kemarin, kamu bertanya bagaimana aku beristirahat. Dengan cara yang sama, saya katakan bahwa saya tidak bisa tidur nyenyak selama bertahun-tahun. Dan kemudian saya bilang mungkin saya sedikit lelah karena penerbangan kemarin. Dan kamu terkejut saat itu, dan bertanya padaku apa yang masih kuingat." Wanita tua itu bertanya dengan penuh semangat, "Apa selanjutnya? Apa kamu ingat apa yang terjadi selanjutnya?" "Ya." Nicholas berkata lagi, "Lalu kau membawaku menemui Marshall dan Duncan. Dan kamu bahkan menyarankan agar aku mencoba mengingat semuanya. Dan memutar ulang kenangan hari ini untuk melihat seberapa banyak yang kuingat." Setelah berbicara, Nicholas berkata lagi, "Lalu saya ingat semua orang berdiskusi apakah lingkungan Wanliu Villa yang membuat saya lebih baik. Atau metafisika villa ini memainkan peran." "Ya Tuhan," kata wanita tua itu dengan tercengang, "sepertinya kamu ingat semuanya." Nicholas mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku tidak merasa bersalah, tapi, lebih jauh lagi aku tidak punya banyak kesan tentang apa yang terjadi beberapa waktu lalu." Bab 5488. Wanita tua itu sedikit tidak koheren karena kegembiraan, dan terus bergumam, "Hebat! Benar-benar hebat! Bukan hanya kondisimu tidak terus memburuk, tapi sekarang sudah jauh lebih baik. Ingatanmu tentang kemarin jauh lebih jelas daripada ingatanku. Mengenai ingatanmu sebelumnya, aku yakin kamu bisa mendapatkannya kembali secara perlahan. Sekalipun kamu tidak bisa mendapatkannya kembali, itu tidak masalah. Ingatan Anda telah meningkat pesat, selama kami membantu Anda meninjau permainan tersebut. Anda pasti akan mengingatnya." Saat dia berbicara, dia dengan cepat berkata, "Ayo turun dan sampaikan kabar baik ini pada Marshall dan yang lainnya." Di restoran di lantai pertama saat itu, Marshall berkata kepada Duncan sambil makan, "Duncan, video kemarin telah diedit dan disintesis sesuai waktu normal. Menurutmu, seberapa banyak yang bisa diingat orang tua itu dari kemarin?" Duncan tersenyum. Katanya, "Kurasa setidaknya sedikit konkret. Orang tua itu seharusnya bisa mengingatnya." Duncan sangat percaya pada Charlie. Kalau dipikir-pikir, Charlie pasti sudah merusak rumah ini. Pada saat yang sama, Charlie juga pergi ke rumah Bibi Lee sesuai jadwal. Bersiap untuk menemani Claudia melapor ke Universitas Aurose Hill. Saat ini Claudia sudah menyiapkan sertifikat dan surat penerimaan. Dan siap berangkat ke universitas. Menghadapi kehidupan kampus yang akan datang, meskipun Claudia tampak tenang di permukaan. Dia pasti memiliki beberapa harapan dalam hatinya. Lagi pula, kehidupan kampus adalah impian yang telah lama dinantikan oleh sebagian besar anak muda sejak mereka masih remaja. Pada saat yang sama, Maria dari Zijin Villa juga penuh dengan harapan. Namun, yang dia nantikan bukanlah kehidupan kampus sama sekali. Apa yang dinantikannya adalah saat ketika dia bertemu Charlie. Agar momen ini tiba, Maria telah mempersiapkannya sejak lama dan melatihnya dalam hatinya sejak lama. Dia juga menyiapkan dokumen dan pemberitahuan penerimaannya sendiri. Dan meminta Suster Sian untuk mengantarnya ke tempat parkir pusat perbelanjaan dekat universitas lebih awal untuk menunggu. Jaraknya sekitar 10 menit berkendara dari Universitas Aurose Hill. Rencana Maria adalah selama Claudia tiba di sekolah untuk menyelesaikan pendaftaran. Dia akan membiarkan saudari Sian menyetir ke sana. Dia telah mempelajari tentang proses pendaftaran sebelumnya. Apapun jurusannya, mahasiswa baru harus menyelesaikan pendaftaran terlebih dahulu. Setelah memeriksa informasi, sekolah akan mendaftarkan siswa. Ajukan permohonan kartu pelajar dan kartu kampus, sekaligus antar siswa baru ke sekolah.
memberitahukan kepada siswa baru mengenai informasi kelasnya, termasuk nomor kelas, alamat kelas, dan nama instruktur. Selain itu, pihak sekolah juga akan menginformasikan kepada para mahasiswa baru nomor gedung asrama dan memberikan kunci asrama kepada para mahasiswa baru. Dan kemudian para mahasiswa baru dapat pergi ke asrama mereka untuk mengemasi tempat tidur mereka sendiri. Mengingat, Charlie akan sangat terkejut saat melihatnya. Dan kemungkinan besar dia harus mencari cara untuk memastikan apakah dia benar-benar mengingatnya saat itu juga. Ketika Claudia menyelesaikan proses pendaftaran dan pergi ke asrama, dia pergi mendaftar lagi. Dengan cara ini, dia bisa menghindari pertemuan dengan Charlie di depan umum. Dan menetapkan tempat di mana dia dan Charlie akan bertemu di lingkungan asrama yang relatif pribadi. Namun, Maria tidak yakin apakah Charlie akan muncul hari ini. Namun menurut spekulasi Maria, jika Charlie menemani Claudia untuk melapor tugas, lalu dia kemungkinan besar akan menemani Claudia ke asrama. Dan para siswa baru telah masuk sekolah, dan asrama putri belum mulai ditempati. Jadi orang tua laki-laki pasti tidak akan ditolak dan staf yang menyertainya. Ketika dia tiba di asrama satu langkah lebih lambat dari Claudia, Charlie seharusnya sudah ada di sana. Jika Charlie tidak menemani Claudia melapor ke sekolah hari ini, Maria tidak khawatir. Lagi pula, dia sudah menyapa pihak sekolah terlebih dahulu dan mengatur agar dirinya dan Claudia tinggal di asrama yang sama. Bahkan jika dia tidak bisa bertemu Charlie hari ini, dia bisa membangun hubungan baik dengan Claudia dan menemukan kesempatan untuk bertemu Charlie cepat atau lambat. Bab 5489. Meskipun banyak mahasiswa yang datang melapor hari ini, kemunculan Claudia masih menimbulkan keributan dan kehebohan. Dia tidak hanya cantik dan memiliki tubuh yang bagus, tetapi juga memiliki wajah campuran ras yang eksotis. Kemanapun dia pergi, banyak orang memperhatikannya. Ketika kecantikan tingkat ini muncul, sulit bagi orang-orang ini untuk tidak menyadarinya. Bagi mahasiswa baru yang melapor, dan mahasiswa lama yang bertugas menyambut mahasiswa baru, hampir semuanya tercengang. Banyak anak laki-laki bahkan mengira bahwa gadis ini, yang juga seorang mahasiswa baru, mungkin menjadi kandidat baru untuk menjadi gadis cantik di sekolah universitas. Claudia tidak menyangka akan menarik begitu banyak perhatian saat baru tiba di universitas. Namun, di satu sisi, dia tidak tertarik dengan anak laki-laki di sekitarnya yang memperhatikannya secara obsesif. Di sisi lain, dia tidak akan merasakan tekanan khusus. Dibandingkan dengan teman-temannya, pengalamannya jauh lebih kaya dan lebih tragis. Rasa sakit atas kematian kerabatnya dan masa lalunya menanggung penghinaan untuk membalas dendam. Dan bahkan pengalaman membunuh musuhnya di akhir. Ditakdirkannya untuk berbeda dari anak-anak muda berusia 18 dan 9 tahun ini. Menurutnya, anak laki-laki muda yang tidak bisa mengendalikan pandangan dan mengatur ekspresinya karena tatapan gadis-gadis itu, hampir semuanya adalah anak-anak yang belum dewasa. Karena dia adalah mahasiswa internasional, proses pendaftaran semuanya diselesaikan di jendela khusus untuk mahasiswa internasional. Jadi hanya butuh waktu 10 menit untuk menyelesaikan semua pekerjaan pendaftarannya. Setelah itu, petugas yang bertugas registrasi menyerahkan satu set kartu akses kontrol dan kunci kepadanya, dan berkata kepadanya pada saat yang sama. Mahasiswa, asramamu ada di kamar 01, 301, Gedung Putri, Gedung Mahasiswa Internasional. Kamarnya adalah kamar ganda. Semua perlengkapan tidur sudah disiapkan di kamar asrama sebelumnya. Kamu bisa pergi ke sana dan membereskannya dulu, lalu kamu bisa langsung melapor ke manajer asrama hari ini. Claudia mengambil kuncinya, mengangguk dan berterima kasih, lalu pergi ke Charlie dan yang lainnya bersama-sama. Untuk pergi ke gedung asrama bagi mahasiswa asing. Saat ini, Maria kebetulan terjebak dalam waktu. Dan ditemani oleh Suster Sian, dia pergi ke universitas dengan mobil. Sekarang dia sudah berganti dari pakaian adat yang dipakainya di masa lalu. Mengenakan kaos olahraga ukuran Amerika, dipadukan dengan celana olahraga pas badan dan sepasang sepatu kets Nike Jordan terbaru. Dan selendang seperti air terjun dan rambut panjang juga diikat menjadi ekor kuda olehnya. Seluruh orang tampak sangat muda dan cantik. Anak-anak di universitas sangat gembira menyambut kedatangan Claudia. Tak disangka, sebelum kegembiraan itu berlalu, seorang gadis lain yang bahkan lebih menonjol lagi datang. Semua wajah Maria mewakili standar tertinggi estetika pria oriental untuk wanita oriental. Bagi sebagian besar anak laki-laki, dia jelas merupakan sosok dewi. Oleh karena itu, ketika dia muncul di universitas, hal itu langsung memicu sensasi yang lebih besar. Tiba-tiba,
dua wanita cantik yang menakjubkan muncul. Dan anak-anak universitas hampir menepukkan mahkota mereka dan berpelukan satu sama lain untuk merayakannya. Maria juga memperhatikan perhatian yang diberikan anak laki-laki ini kepadanya. Seperti Claudia, dia sama sekali tidak memperhatikan keheranan dan tatapan anak laki-laki itu. Yang dapat dipikirkannya sekarang adalah apakah kedatangannya ke universitas kali ini salah atau benar. Di masa lalu, dia terus bersembunyi agar tidak membiarkan Warriors Den menemukannya. Bahkan jika dia keluar, dia akan menyamarkan dirinya dengan sangat baik. Tapi sekarang, dia tampil mencolok di depan ribuan orang. Berpura-pura acuh tak acuh, ini adalah ujian besar bagi psikologinya. Dan dia telah mempertimbangkan masalah ini dengan saksama sebelum datang ke sini. Datang ke universitas pasti akan meningkatkan paparannya. Semakin banyak paparan yang dimilikinya, semakin besar pula kemungkinan paparan secara teori. Namun, orang-orang zaman dahulu sering mengatakan bahwa yang agung tersembunyi di kota. Kadang-kadang, kebalikannya lah yang menghasilkan keajaiban. Tanpa bantuan Charlie, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas dendam dari Warriors Den. Jadi, untuk mendekati Charlie, dia hanya bisa mengambil risiko. Karena dia sekarang juga seorang pelajar internasional. Hanya butuh 10 menit untuk menjalani prosedurnya. Setelah dia mendapatkan kartu akses dan kunci tempat tidur nomor 2 di kamar 301. Dia dan Suster Sian pergi ke gedung asrama untuk mahasiswa asing. Dalam perjalanan menuju asrama, Maria masih bertanya-tanya apakah dia akan punya kesempatan bertemu Charlie hari ini. Dan Charlie, bersama Bibi Lee dan yang lainnya, menemani Claudia ke asramanya. Karena ini adalah hari pertama penerimaan mahasiswa baru. Bab 5490. Pihak asrama tidak menghalangi kaum lelaki untuk memasuki asrama perempuan. Mereka berempat pergi ke asrama 301 di lantai 3. Begitu mereka membuka pintu, Xiao Fen tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ya ampun, lingkungan asrama ini bagus sekali, ya? Luas sebenarnya asrama ini lebih dari 50 meter persegi. Tapi hanya ada 2 tempat tidur tingkat. Lapisan atas adalah tempat tidur, dan lapisan bawah adalah meja. Selain itu, ada 2 lemari pakaian gabungan dengan kunci kombinasi di asrama. Dan kamar mandi terpisah yang bisa digunakan untuk mandi. Lingkungan ini memang jauh lebih baik dibandingkan asrama mahasiswa biasa lainnya di universitas. Menghadapi seruan Xiao Fen, Claudia sedikit terkejut. Dia melihat sekeliling ruangan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona Xiao Fen, bukankah semua asrama sekolah seharusnya terlihat seperti ini? Lingkungan ini cukup standar. Baguslah kalau kamu nggak ke sana, kan? Bahkan di sana nggak ada ruang tamu. Dalam persepsi Claudia, asrama universitas di Kanada dan Amerika Serikat dimulai dengan kamar ganda minimal. Dan beberapa asrama sekolah bahkan seperti kamar suite bersama. Masing-masing dari 4 orang memiliki kamar yang mandiri. Dan juga memiliki ruang tamu dan dapur bersama. Oleh karena itu, kamar ganda biasa di depannya memang biasa saja bagi Claudia. Xiao Fen tidak mengetahui standar hidup di Kanada ketika dia kuliah. Ketika Claudia mengatakan bahwa asrama tidak memiliki ruang tamu, dia bertanya dengan tercengang. Apa yang kamu butuhkan di ruang tamu asrama? Charlie mengingatkan sambil tersenyum. Xiao Fen, Claudia tumbuh besar di Kanada. Ketika tumbuh dewasa, pasti ada banyak perbedaan antara sekolah-sekolah di kedua negara. Belum lagi Kanada memiliki wilayah daratan yang luas dan populasi yang jarang. Dan tentu saja ada lebih banyak sumber daya per kapita. Jadi tidak perlu lagi asrama sekolah dibuat menjadi kamar untuk 4, 6, atau bahkan 8 orang. Xiao Fen berkata sambil tersenyum, aku ingat saat kita berada di panti asuhan. Lebih dari 10 anak dan seorang bibi tinggal di kamar yang sama. Dan ruangan itu penuh dengan barang-barang. Masing-masing dari mereka hanya punya selimut kecil dan bantal kecil mereka sendiri. 8 orang bisa tinggal di asrama, dengan tempat tidur mereka sendiri. Meskipun hanya setengah dari ranjang atas dan bawah. Sangat menyenangkan melihat asrama seperti ini untuk 2 orang. Saya pikir lingkungannya sangat bagus. Bibi Lee di samping berkata, ayo berhenti mengobrol, dan bantu Claudia merapikan tempat tidur dengan cepat. Dan periksa apa lagi yang kurang, lalu langsung pergi ke supermarket untuk membelinya nanti. Claudia buru-buru berkata, Bibi, aku akan melakukannya sendiri. Bibi Lee tertawa dan berkata, tentu saja, orang tua melakukan hal semacam ini untuk anak-anak mereka. Seperti yang dia katakan,
Dia melangkah maju untuk membantu Claudia membongkar seluruh paket tempat tidur baru. Dan menyebarkannya dengan terampil di tempat tidur Claudia bersama Xiaofen. Setelah tempat tidur dirapikan, Bibi Li bertanya kepada mereka bertiga. Haruskah kita mencari tempat makan dulu atau berbelanja dulu? Charlie berpikir sejenak dan berkata, ayo kita pergi ke kantin sekolah pada siang hari untuk mencobanya. Lihat apakah Claudia bisa terbiasa dengan makanan di sini. Lalu pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Saat sedang berbicara, Charlie tiba-tiba merasakan ada yang mengganjal di saku celananya. Dia menyadari cincin itu melompat lagi. Dan ini adalah ketiga kalinya cincin itu melompat. Dia terkejut dan merasakan cincin itu tiba-tiba melonjak semakin hebat. Dulu cincin itu hanya melompat sekali atau dua kali seperti kejang. Dan kemudian kembali tenang. Belum pernah seperti ini, seperti permen yang meletus. Melompat semakin liar. Tanpa henti. Dia mengulurkan tangannya untuk menutupinya melalui saku celananya. Dan dia dapat merasakannya terus-menerus berdebar di telapak tangannya. Tepat saat dia bingung, suara yang agak familiar tiba-tiba datang. Halo, apakah ini kamar tidur 301? Charlie merasa suara itu agak familiar. Dan tanpa sadar berbalik untuk melihat. Ketika dia melihat penampakan orang yang datang. Matanya langsung terbelalak dan dia berdiri di sana dalam keadaan linglung.